Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya niki sebentar. Tiang wenten tugas modul 3.1 tentang paradigma etika, yang mana pengambilan keputusan untuk mewawancara kepala sekolah. Nggih, maaf niki tiang mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ya, silakan. Nggih, langsung tiang bertanya nggih Pak, untuk pertanyaan pertama niki. Nggih. Nggih, terus untuk selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral kan Pak di sekolah? Nah, baik, terima kasih. Apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Nah, apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, guru dan tenaga kependidikan, saya berkoordinasi dengan Wakasek atau wakil kepala sekolah yang terlebih dahulu. Saya selalu memanggil semua Wakasek dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan yaitu KCD. Oke, berarti Bapak mengatasinya itu dengan berkomunikasi. Tadi Bapak bilang Wakasek ini kok berarti kayak pembantu kepala sekolah seperti ini kan ya Pak ya? Iya. Terus selanjutnya Pak, selama ini tuh bagaimana Bapak tuh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak. Nah, di sini kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walau bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko yang terkecil. Berarti mencari resiko terkecil begitu Pak ya. Nah, terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, ini termasuk strategi adalah seperti disampaikan tadi. Kita komunikasi dengan yang lain, mengambil resiko yang terkecil, dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti itu Pak? Ya, mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu. Langkahnya juga seperti itu atau seperti yang sudah disebutkan tadi berarti ya. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua. Berarti yang membantu Bapak begitu ya? Terus hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan. Sampai saat ini buruh sudah sesuai UMR. Namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu para guru. Bagaimana ini guru yang honorer belum sejahtera? Ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa
paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Karena masih banyak guru-guru honor seperti itu, Pak. Ya. Terus apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu seperti itu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung selesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk apa dan bagaimana prosedur yang Bapak jalankan? Kalau jadwal yang sifatnya tertentu itu tidak ada. Namun yang penting di sini bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambillah resiko yang terkecil. Ambil resiko yang terkecil seperti itu berarti, Pak, ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah Bapak dalam membantu atau dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika begitu, Pak? Iya, tentu ada. Bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah atau Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah di setiap kehidupannya. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, adakah pelajaran yang dapat Bapak petik itu dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, Bapak atau saya belajar ya dari berbagai pengalaman, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian itu. Kalau teori kan berbeda dengan praktik yang di lapangan, gitu. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya juga banyak belajar dari jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan hari ini. Beberapa yang telah Bapak sampaikan tuh saya menjadi tercerahkan, di mana nanti bisa mungkin diterapkan lagi di sekolah kita masing-masing gitu Pak ya. Terus nanti bisa diterapkan pada guru-guru yang lain. Ya, terima kasih. Semoga apa yang didapat dari Bapak itu bisa sebagai acuan ke depannya. Gitu. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi Bu Swastiastu. Selamat pagi Bu Swastiastu. Maaf yang mengganggu waktunya Ibu hari ini. Boleh yang berbincang sedikit Ibu? Boleh. Mengenai materinya gitu. Sedikit saya berbincang-bincang sama Ibu. Yang pertama, Ibu ada kegiatan hari ini? Kebetulan karena kemarin Agni mohon waktu, jadi saya luangkan waktunya. Ini terkait tugasnya Agni di guru penggerak. Iya Ibu. Nanti maaf yang mengganggu sedikit waktunya Ibu. Saya bertanya nih Ibu, langsung saja. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Oke, jadi terkait pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya Agni patut bersyukur sudah mengikuti proses pendidikan guru penggerak, ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Kemudian melalui pendidikan ini kan saya pribadi lulusan guru penggerak sudah merasakan manfaatnya. Nah, Agni nanti apapun yang dipelajari di sini itu pasti akan bermanfaat bagi Agni. Terus kita kembali ke pertanyaannya Agni, pernah tidak mengalami kasus seperti itu? Tentu saja pernah. Ada yang namanya dilema etika dan juga bujukan moral. Mungkin kalau bahasa awamnya kita yang belum mengikuti perkembangan pendidikan terbaru belum kenal istilah itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau dilema etika nanti dikoreksi kalau salah ya. Kalau dilema etika itu kan berbenturan dengan apa namanya? Dia ada keputusan yang benar dengan yang salah. Sudah pasti kita pilih yang benar. Nah, kalau bujukan moral, terbalik. Yang dilema etika itu yang benar sama benar. Iya, benar dengan benar. Bujukan moral itu yang benar sama salah. Nah, kalau
menghadapi kasus bujukan moral, Iya. ya sudah pasti kita pilih yang benar. Kalau yang dilema etika ini, Iya. karena dia benar melawan benar, jadi kita perlu beberapa pertimbangan untuk Iya. menentukan mana sih keputusan apa sih yang paling tepat, seperti itu. Iya. Terus ada nggak apa namanya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Niki, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan? Nah, tadi kalau sudah dia benar melawan benar itu kan kasusnya dilema etika. Namanya sudah dilema kan kita bimbang dan ragu yang mana sih yang harus kita ambil. Nah, kita harus melihat kalau ilmunya guru penggerak ada istilahnya 9 langkah 9 pengambilan langkah, keputusan. Nah, jadi kita per tahap itu kita tentukan dulu ya ini paradigmanya apa, kemudian siapa yang terlibat sampai nanti terakhir konsekuensi apa yang akan kita hadapi. Nah, kita memilihnya yang berdampak paling besar dan juga minim risiko seperti itu. Inggih Ibu. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau sudah kasusnya seperti itu, jadi seperti tadi ada 9 langkah, 9 tahap pengambilan keputusan. Jadi kita identifikasi dulu ini permasalahan seperti apa, nilai kebajikan apa yang berbenturan, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, jadi setelah prosedur itu baru kita komunikasi dengan pihak-pihak, misalnya murid dengan murid. Biasa kan banyak begitu anak-anak dia sakit kemudian tidak masuk atau orang tuanya sakit ya, jadi kan itu penting kalau sama-sama benar. Nah, itu jadi kita komunikasi secara terbuka dan dua arah yang paling penting, dengarkan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Ya, berarti semua yang Ibu katakan berarti harus sesuai prosedurnya dan sesuai aturannya begitu ya Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, yang paling efektif seperti tadi, pertama sudah pasti kita bertolak ukur dengan 9 tahapan tadi. Kemudian yang paling penting itu komunikasi. Jadi kalau dia nilai yang berbenturan kemanusiaan itu yang paling susah kan, kemanusiaan dan rasa keadilan itu ya kita harus bisa sedikit luas sehingga nanti keputusan yang kita ambil bisa bermanfaat untuk semua pihak. Biar tidak salah berarti Ibu yang mengambil. Tidak ada yang merasa dirugikan. Lalu yang selama hal ya apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Nah, jadi yang tantangan nanti yang contohkan kalau kita di kepala sekolah mungkin dampaknya untuk sekolah kan begitu. Kalau Agni selaku guru yang saat ini masih jadi guru, nah Agni pun juga mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil walaupun sudah dengan prosedur sedemikian rupa, nah tantangannya itu adalah keterimaan dari pihak-pihak yang mungkin kita ambil kebijakan seperti ini tidak bisa mengakomodasi kepuasan dari salah satu pihak, tapi orientasinya tetap keputusan yang kita ambil itu harus resikonya lebih kecil, kemudian menguntungkan, artinya berdampak untuk banyak orang. Baik, berarti Ibu sudah hal-halnya nih sudah sesuai berarti tantangan dan pengambilan keputusannya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu begitu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah? Nah, kadang kita juga masalah itu kan nggak pakai jadwal ya datangnya. Nah, jadi kalau ada suatu permasalahan, nah itu seperti tadi kita lihat prosedurnya dulu, ini urgensinya perlu cepat segera atau tidak ditangani. Nah, kalau melibatkan banyak pihak, berarti itu harus terjadwal, jadi kita harus duduk bersama. Nah, kalau yang urgensi, artinya kita dengan menimbang
berpatokan dengan 9 tahapan tadi, kita sudah bisa mengambil keputusan yang cepat. Nah, supaya masalah tidak melebar. Ya, berarti disesuaikan dengan kondisi seperti itu, Bu. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Nah, artinya untuk masukan pertimbangan, walaupun ada nggak seseorangnya? Walaupun kita juga artinya di kepala sekolah itu kan penanggung jawab sekolah, tapi setiap mengambil keputusan selalu saya libatkan teman-teman guru. Nah, misalnya ada kasus seperti ini, ada permasalahan seperti ini, bagaimana baiknya kita dengarkan dulu masukan. Nah, kita juga bisa menerapkan apa namanya ya, kalau ilmunya guru penggerak itu lagi yang coaching dan restitusi. Jadi solusinya dari pihak tersebut, supervisi akademiknya apa sih maunya apa sih gitu, supaya jadi biar tepat penanganannya, Ibu, keputusannya supaya tepat. Terus dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalamannya ini juga menjadi apa namanya pegangan bagi kita. Jadi setiap keputusan walaupun dia bersifat benar, sudah menyangkut banyak orang, tapi masih ada saja pihak-pihak yang belum terakomodir seperti itu. Jadi kita jangan ambil pusing. Ya, artinya kita tetap, yang penting kita sudah sesuai prosedur, kemudian sudah banyak pertimbangan ya. Seperti tadi, kita tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak. Tapi kita berikan pertimbangan, kita berikan pengertian bahwa keputusan yang kita ambil ini artinya sudah yang terbaik. Sesuai prosedur dan aturan seperti itu, berarti Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya mewawancara Ibu. Terus saya juga mengambil beberapa ilmu dari Ibu, nanti biar bisa saya terapkan di sekolah dan juga bisa saya pakai untuk kedepannya. Pokoknya ini sukses, semangat belajarnya di sini, tidak ada yang ruginya ya, walaupun terkuras emosi dan tenaga waktu, tapi jangan bosan-bosan belajar. Kita sangat mengharapkan ini gugus 1 asetnya loh. Yang di angkatan Agni kan, Agni sendiri ya, angkatan 10-nya. Iya, yang sendiri. Untungnya Agni ada angkatan 10, kemudian teman-teman menyusul, semakin maju. Astungkare Ibu. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Maaf Tiang mengganggu waktunya Ibu sebentar nih. Tiang mau tanya-tanya mengenai tugas Tiang juga untuk CGP-nya modul 3.1 dalam wawancara kepala sekolah. Mengenai apa nih Bu Agni? Tentang mengambil keputusan paradigma etika gitu Bu. Moral dan etika begitu. Terus langsung saja Bu, boleh Tiang sedikit mengganggu waktunya Ibu sedikit sebentar. Silakan. Begini Bu, apa namanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini sih kebetulan yang sebagai kepala sekolah di SD 4 Kabe-Kabe ini baru belum 1 tahun. Mungkin dari permasalahan setidaknya ada beberapa kecil lah, karena masih belum setahun ya. Ada untuk dilema etika dan bujukan moral. Nah, di situ kita ada 9 langkah yang kita identifikasi. Kalau sudah menemukan ke hukum, berarti itu udah bujukan moral, tidak bisa kita lagi meneruskan langkah tersebut kan, seperti itu. Nah, untuk di kasus di SD 4 itu mungkin salah satunya, nah saya akan berbicara dengan anak tersebut, mungkin di pendidik ya, bukan peserta didik ya. Saya akan wawancarai, bukan wawancarai, apa namanya? Mengajak, membimbing gitu ya. Membimbing, kemudian difasilitasi oleh gurunya. Begitu nih. Terus selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Oh gitu ya. Mm-mm. Kita mengambil keputusan dari salah satu ya. Iya. Mungkin kan kita ada staf-staf warga sekolah di Iya. sekolah kita Mm-mm. ajak berbicara, Mm-mm. rembuk lah Iya. kita biar mencari solusi Iya. yang terbaik, yang mana sih keputusan kita. Mm-mm. Seandainya memang ada imbang, kita cari yang dominan lah, yang mana Yang kita rembukan di sana. Ya sama-sama berkolaborasi dengan guru-guru juga. gitu. Yang mana yang terbaik lah kita untuk kedepannya seperti apa. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, seperti yang tadi yang katakan 9 langkah itu, Ibu ya, nanti kita lakukan bertahap. Kalau memang itu diperlukan, kita laksanakan. Kalau sudah mentok seperti itu, kita rembuk lagi dengan pendidik, dengan guru-guru TU pun situ. Berarti dikomunikasikan lagi gitu ya. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu mana yang terbaik untuk anak tersebut gitu. Berarti yang seperti Ibu sebutkan tadi seperti itu. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tantangannya ya? Dilema etika yang Ibu alami begitu. Tantangannya sih seputaran kalau masalah guru-guru masalah honorer, kesejahteraannya seperti itu. Jadinya nggak enak kalau benar Ibu. Itu ininya. Seperti itu lalu apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal begitu, terutama dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu sendiri atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Karena kalau masalah kita intern di guru, kita usahakan langsung diselesaikan supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti itu, Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti dengan guru-guru supaya tidak ada kesalahpahaman, apalagi masalah pengambilan keputusan ya, berarti masalah kesejahteraan kayak gitu. Di saat itu juga berarti Ibunya langsung diselesaikan. Lalu adakah seseorang atau faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja, Ibu. Kita ada beberapa mungkin secara misalnya ada apa namanya? Di sekolah, peserta didik, guru, teman sejawat itu. Coba diulangi, Bu. Artinya adakah seseorang gitu atau faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor mempermudah. Iya. Tentunya guru-guru juga mempermudah kita, apalagi dengan sikapnya yang luas seperti itu. Kemudian dengan ada pendapat atau alasan-alasan tertentu yang dia menganggap itu benar seperti itu. Kemudian fakta-fakta itu yang bisa yang sebagai pendukung lah untuk mengambil keputusan. Dan satu lagi nanti kita analisa apapun yang terjadi seperti apa gitu. Berarti dilihat intinya dari yang apa terbaik hasilnya. Baik Bu, yang terakhir yang tanyakan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik itu kalau terjadi suatu dilema etika, tentunya kita harus melakukan 9 langkah untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian kita berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian saling berkomunikasi, berarti berkomunikasi lah intinya. Itu bisa pelajaran yang saya petik kalau mengambil sebuah keputusan. Baik, Ibu Man, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya jadi banyak belajar juga bagaimana cara menangani kasus-kasus di sekolah. Nanti bisa saya terapkan juga di sekolah.
Dan mungkin saya dari CGP angkatan 10 ini bisa banyak belajar lagi begitu. Iya. Bu. Semangat selalu ya Bu Iya, Agni ya. Ibu, terima Semoga kasih. lancar sampai lulus nanti sebagai guru sama penggerak. Ibu. Makasih atas waktunya Ibu. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Dah.